Kita ada updatean terbaru lagi cara perpanjangan STR perawat khususnya di KTKI secara online. Oke, coba kita lihat ya, ini tampilan STR-nya ya. Kemudian kita akan masuk ke webnya KTKI, ktki.kemkes.go.id. Oke, kita klik aplikasi STR-nya. Selanjutnya diarahkan pada bagian pengumuman, tutup saja. Lalu pada bagian penjelasan ini boleh dibaca-baca ya, supaya tidak kesulitan. Ini sudah ada nih pembiayaannya. Tuh, ada kan? Baru nih. Biayanya untuk penerbitan STR bagi apoteker 250.000. Bagi tenaga kesehatan lain 100.000. Duplikat STR 50.000. Legalisir STR 15.000. Nah, di dalamnya ada kok. Setelah ini kita bisa mengurus yang kalau kehilangan ya. Kita lanjut dengan cara menekan bagian saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas. Lalu tutup. Oke. Kalau kita belum punya PIN, ajukan PIN ya. Kalau lupa PIN, lupa PIN. Kalau sudah punya PIN, tinggal isi saja bagian yang ini. Oke. Nah, setelah email dan PIN serta kode captcha-nya kita masukkan, sekarang kita klik tombol masuk. Dan selamat. Ya. Nah, di sini ada tampilan baru nih. Ada ISTR, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, masih pakai MTKI ya, padahal sudah KTKI. Kemudian ada ESTRA namanya, Komite Farmasi Nasional. STRA, mestinya E-nya kecil ini, E-nya STRA, Elektronik Surat Tanda Registrasi Apoteker gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Memperpanjang untuk STR perawat. Klik tombol ini. Nah, ada pilihan registrasi baru, ulang, cetak kartu registrasi, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan legalisir kembali. Ada tampilan baru juga ya. Kita pilih saja registrasi ulang karena kita memperpanjang. Oke. Setelah diverifikasi STR-nya dan benar, kita akan langsung maju ke sini. Kita cek, ada nggak rekomnya? Tidak ada. Artinya, antara SIM KPPNI dengan KTKI sudah link rekomendasinya, jadi tidak perlu lagi mengupload. Karena memang yang benar itu seperti ini ya. Kalau dia ada masih uploadnya file upload gitu ya, untuk rekomendasi berarti dia belum terlink. Biasanya ditolak terus itu. Oke ya, gimana caranya supaya nggak ditolak? Nah, di akun kita nomor STR itu angkanya saja, spasinya jangan dipakai, kemudian garis datarnya jangan dipakai. Kalau dulu kan itu mau dipakai, sekarang nggak lagi. Jadi semua angkanya saja yang kita masukkan di dalam akun PKB PPNI kita untuk perawat ya. Oke, kita masukkan dulu fast foto resminya. Ya. Kemudian surat sehat. Oke. Ya. STR lama. Ya. Kemudian kita lengkapi data-data yang lain, mulai dari provinsi. Lalu kemudian cek apa jenis kelamin sudah benar. Masukkan alamat rumahnya dengan detail ya. Lengkapi bagian provinsi, kemudian kabupaten, lalu bagian kecamatannya, kemudian kelurahannya, RT, RW-nya kalau tidak ada kasih kosong-kosong aja. Pilih yang tersedia. Kemudian nomor handphone. Oke, selanjutnya kita masuk ke area korespondensi. Untuk korespondensi kita klik saja alamat, sama dengan alamat rumah. Kenapa? Karena sekarang tidak lagi terkirim ke kantor pos, jadi langsung kita bisa print out ya. Klik tombol lanjut. Penyimpanan biodata gagal. Apa yang salah? Kita cek ya. Oh, terlalu besar.
terlalu besar pas fotonya ukurannya ya. Kita perbaiki dulu. Oke, kita masukkan kembali foto yang sudah kita kecili ukurannya ya. Nah, ini 185 KB sudah ya. Open. Kemudian kita kembali lanjut. Nah, penyimpanan biodata berhasil, berarti yang tadi sudah benar. Sekarang kita masukkan data, apakah Anda sudah bekerja? Klik saya sudah bekerja bila bekerja, kalau belum ya belum. Masukkan yang lain ya, provinsi, kemudian kabupaten, pegawainya, kalau honor swasta ya, jenis pendidikan, kemudian negaranya, jenjang pendidikan, satu aja pilihannya, gak ada yang lain. Kemudian pilih diploma 3-nya karena D3. Lanjut. Oke. Jika sudah benar, baru kita, oh ini uji kompetensi lulusannya, maksudnya surat rekomendasi ya. Ini kan sudah link tadi, jadi kita tidak usah dirubah lagi karena sudah secara otomatis. Kita tinggal klik tombol selesainya. Seperti ini. Nah, lihat hasilnya. Kemudian klik tombol ini lalu selesai. Selamat, registrasi selesai. Cek status. Data usulan registrasi sudah buat telah kami terima. Tinggal nunggu validasi, mudah-mudahan besok langsung divalidasi oleh apa? Oleh KTKI-nya. Biar nggak terlalu lama kita menunggu hasilnya. Memulai pencetakan STR tentu kita harus masuk ke dalam websitenya ya, aplikasi elektronik STR di ktki.kemkes.go.id. Kita tinggal mencentang kotak di sana tadi, kemudian lanjut, lalu masukkan email dan PIN serta kode captcha untuk masuk ke dalam akun STR kita. Kemudian cek status. Nah, di sini muncul langsung cetak e-STR. Oke. Selanjutnya kita klik saja cetak e-STR tersebut. Maka akan kelihatan OTP cetak. Biasanya dan selalu OTP itu atau kode sebenarnya ya, 6 digit masuk ke dalam email kita. Ini berlaku selama 5 menit. Jadi sejak kita ajukan harus segera kita inputkan angka-angkanya ke dalam ini ya, ke dalam bagian ini, karena nanti akan melanjutkan ke bagian pencetakan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kode OTP ini hanya bisa dibuka oleh kita yang memiliki email tadi ya, email akun KTKI-nya. Nah, pastikan pada saat kita melakukan ini jaringan kita lancar, tidak ada gangguan, kemudian printer kita sudah terkoneksi dengan komputer kita, dan pastikan saat mengerjakan ini kita menggunakan PC ya atau laptop. Nggak bisa pakai HP ya, karena nanti kalau pakai HP mungkin akan membingungkan saya rasa. Jadi lebih baik kita siapkan laptop ya, bisa menggunakan di warnet barangkali kalau nggak punya laptop, nggak punya PC sendiri gitu ya, atau punya teman, atau suruh orang lain dah mencetakkan supaya tidak kesalahan gitu ya. Oke, kita setelah mendapatkan kode OTP ini di dalam email, biasanya 5 menit tadi ya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya tadi ke dalam baris-baris yang berikut ini. Nah, misalnya angkanya seperti ini ya. Ketik saja. Ya, ada 5 digit. Ketik dengan cepat saja supaya kita tidak kehabisan waktu yang hanya diberikan 5 menit tadi. Setelah berhasil, kita tinggal tekan tombol kirim, sehingga kode OTP-nya bisa langsung terbaca. Oke, setelah terbaca akan muncul test print. Lakukan saja ini untuk memastikan bahwa printer kita bekerja dengan baik. Ya, jadi bisa di print out sih, nggak apa-apa. Oke, selesai, maka muncul tampilan yang 3 ini untuk kan ya, test print selesai gitu ya. Kemudian bagian ini ada e-STR legalisir 1 dan legalisir 2. Oke,
Untuk elektronik STR aslinya kita bisa klik bagian itu ya, lihat ya, sebelah kanan atas tuh ada tanda panah 2, klik itu, kemudian full screen ya, tampilannya seperti ini. Nah ini kita langsung print, bukan di print out tapi disimpan dengan cara, kalau di keyboard itu tekan CTRL dan P bersamaan. Kita tujuannya bisa cetak ya, tapi saya sarankan kita simpan supaya kita bisa gunakan ini berulang-ulang. Sah nggak ini? Sah ya, karena sudah terbukti banyak teman-teman yang melakukan ini dan ada masalah gitu ya. Dan kita bisa cetak ulang yang tadi, karena ini tidak terbaca cetak di sistem, tapi hanya kelihatan kita membuka dokumen saja. Nah gini, pastikan dulu semua sudah oke, simpan. Nah simpanlah ini dalam bentuk folder sendiri supaya kita tidak salah gitu ya. Ya terserah saja sih, terserah gampang gimana. Ini karena kebetulan ada teman-teman yang minta bantu untuk di print out kan, karena ada mungkin kekhawatiran salah, kemudian kekhawatiran nanti tidak tercetak. Jadi kadang-kadang kita bantu untuk print outnya ya, yang kita bisa supaya dapat juga dokumennya, jadi bisa di print out sendiri nanti di rumah kalau butuh kan, karena kita pasti butuh banyak, sewaktu-waktu habis kita tinggal print out sendiri. Oke, setelah itu kita buat folder sendiri ya, dengan tadi klik kanan kemudian cari new folder ya, berhasil. Nah sudah bisa kita gunakan, bisa kelihatan, bisa cetak lagi. Kemudian untuk yang kedua bagian legalisirnya, nah lihat legalisir asli ya, caranya sama kayak tadi. Jadi kita klik panah 2 di atas itu dan masuk ke tampilan penuh atau full screennya, tinggal tekan saja CTRL P di keyboard, maka lanjut kita bisa simpan ya. Jadi tujuannya itu simpan file dalam bentuk PDF agar kita bisa cetak berulang-ulang sebanyak-banyak kita mau gitu kan. Nah, seperti ini legalisir 1, kemudian legalisir 2 caranya sama ya, perhatikan cara saya seperti ini. Nah mode peluncuran gitu apa ya, pokoknya tampilannya full screen dah gitu. Simpan ya, kayak tadi juga caranya. Jadi kita punya 2 legalisir asli gitu ya, tidak perlu di print. Kalau di print kan sekali saja kita lakukan, kalau ini kita bisa lakukan berulang-ulang dan berkali-kali, yang ya nantinya kita tidak akan kehabisan lagi filenya. Seperti yang selama ini terjadi teman-teman, itu banyak yang harus mencetak ulang gara-gara STR-nya hilang lah, kemudian legalisirnya tidak ketemu lah gitu ya. Yang sebenarnya sih harus sepele, mestinya begitu dapat filenya difoto aja dulu, disimpan di email kah, di manakah gitu kan, baru di PDF kan gitu. Karena ya inilah namanya juga kita bisa lupa, jadi kita lebih baik simpan dalam bentuk file, itu lebih aman. Nah ini kan kelihatan masih kan, jadi kita masih bisa klik data-data ini karena dianggap oleh sistem kita belum pernah melakukan print out, padahal kita sudah download tadi kan, sudah kita simpan dalam bentuk PDF.